Bapak Ibu, kita bertemu dalam sesi ketiga. Kabar baik yang diberikan oleh Tuhan bagi kita manusia berdosa yang akan menderita dan sakit. Bagaimana kita dapat disembuhkan dan mempertahankan kesehatan kita dengan mengikuti kabar baik ini. Dan kita telah membahas nutrisi ini pada sesi yang ketiga. Oke, kita akan membahas pada sesi ketiga ini adalah zat gizi mikro yang memiliki peran kunci pada metabolisme dan setiap tahap respons imun bawaan dan adaptif. Kita hidup di masa pandemi ini, kita harus mengerti dengan jelas peran zat gizi mikro dan juga perannya dalam metabolisme. Nah, saya akan membahas lebih banyak perannya pada sistem imun dan peran pada metabolisme itu mungkin lebih banyak pada pertemuan keempat ya. Kita akan mempelajari pada pertemuan keempat hubungan nutrisi dan radikal bebas yang merusak sel sehingga kita aging, atau merusak DNA sehingga kita menderita kanker, atau merusak mitokondria sehingga kita menderita penyakit jantung, diabetes, Parkinson, Alzheimer. Nah, ini semua adalah peran kunci dari zat gizi mikro. Jadi Bapak Ibu, apalagi kita hidup di dunia modern yang tidak dirancang oleh Tuhan. Tuhan tidak rancang dunia yang bikin stres seperti ini. Tuhan rancang dunia itu di Taman Eden. Jadi berbeda ya platform Tuhan dan platform yang dibuat oleh rekayasa budaya dan teknologi. Itulah sebabnya umur kita semakin singkat. Ya. Mari kita ikuti. Vitamin yang akan saya singgung di sini adalah vitamin A, C, D, E, B6, B12, asam folat. Nanti seri vitamin B yang lain kita singgung dalam pertemuan minggu depan, setiap hari Selasa. Kemudian mineral ada besi, seng, magnesium, selenium, dan tembaga. Apa perannya dalam sistem imun? Adalah untuk pemeliharaan integritas struktural dan fungsional sel mukosa, misalnya kulit dan saluran pernapasan. Yang kedua adalah untuk proliferasi, diferensiasi, jadi perbanyakan sel itu, kemudian sel itu mengalami diferensiasi sesuai dengan fungsinya dan pergerakan sel imun bawaan. Untuk proliferasi, diferensiasi, dan fungsi normal sel T. Anda tahu sel T ini adalah sel imun yang dibuat Tuhan yang luar biasa. Seharusnya tidak ada virus yang bisa bertahan, tidak ada kanker yang bisa bertahan berhadapan dengan sel T. Kenapa orang kanker dan kenapa orang meninggal dengan COVID? Ya tentunya sel T-nya udah melempem. Dia punya satpam, tapi satpam sudah tua, tidur dan ngantuk di pos satpam. Pencuri udah pukul pun batoknya, satpam itu cuma nengok aja terus perem lagi matanya gitu. Itu sel imun yang sudah veteran dan sembunyi di lorong-lorong gelap, di got, di saluran-saluran gelap kayak di peperangan begitu, takut dengar bom. Itu sel T orang yang sudah tua, seperti itu, dan sel T orang yang tingkat stres tinggi, yang kurang tidur, seperti itu, dan itulah sel T dari orang hidup di perkotaan, terpapar dengan polutan, dan tidak mendapatkan makanan bergizi yang adekuat, dan anti suplemen, tidak mau minum suplemen. Udah bertambah-tambah gitu. Kemudian untuk produksi dan pengembangan antibodi, baru respons terhadap antigen, baru punya efek antimikroba, peran dalam peradangan, efek antioksidan, dan efek dalam ledakan oksidatif. Ini peran dari semua vitamin ini. Bayangkan aja, ya, jarang makan sayur. Dari mana dia dapat vitamin A atau provitamin A? Gitu. Dia jarang makan buah. Dari mana dia dapat vitamin C? Dia jarang kena sinar matahari. Bagaimana dia dapat vitamin D yang adekuat?
Dan vitamin E walaupun mau makan bertimbun-timbun kecambah tidak mencukupi untuk kehidupan modern. Ini problem besar untuk vitamin E. Bahkan vitamin C pun kita udah makan buah dan apa yang banyak, ini problem besar. Apalagi tingkat stres tinggi, kolesterol tinggi di masa pandemi, ada plak. Saya aja telan vitamin C 1000 mg tiap hari. Sudah 15 tahun saya telan vitamin C. Karena tingkat oksidasi biologi saya terlalu hebat di otak. Sekarang jarang-jarang saya telan vitamin D, walaupun sudah di Manado memanas-manaskan diri ya apa, tapi kadang-kadang teriknya itu sampai kulit sudah terbakar begitu. Dan saya belum vaksin sampai sekarang itu. Tapi ya sudah terpapar mungkin berkali-kali, tapi sistem imun saya masih mampu menolong saya sehingga paling meriang cuma 1 hari udah berkali-kali itu saya rasakan. Kemudian vitamin B6, B12 kalau kita nggak makan nasi beras merah, beras hitam kita dapat dari mana? Makan nasi putih seumur hidup, terus nggak disuplementasi juga. Ya, jadi terus tingkat stres tinggi, tidur telat. Jadi ya kalau dapat diabetes, kalau kena serangan jantung, kalau degenerasi saraf, kalau dapat kanker ya wajar. So ada orang pola hidupnya buruk tapi anti suplemen, itu problem besar. Saya bolak-balik ke Amerika dan selalu saya ke toko suplemen yang diekstrak dari tanaman. Itu kalau di Loma Linda ada Clark yang terkenal, kalau di tempat lain ada lupa lagi namanya, itu Superstore itu yang punyanya Amazon itu. Dia jual makanan organik, restoran organik di dalam, dan toko suplemen seperti Makro. Sampai di atap tinggi 12 meter itu suplemen semua, naik pakai lift. Dan lorong-lorongnya sudah tulis untuk apa? Kenapa Amerika seperti itu? Sebab sudah dikaji secara ilmiah. Mereka yang telan suplemen punya harapan hidup lebih panjang di Amerika. Itu kajian yang sudah lama, sudah 30 tahun itu dikaji itu. Apakah dampak jika terjadi kekurangan mikronutrisi? Mari kita lihat, kalau Anda kekurangan vitamin A, integritas epitel mukosa yang berubah, peningkatan keretanan terhadap patogen dan epitel mukosa, misalnya mata, saluran pernafasan, saluran cerna. Mata sering berintilan, sakit mata, dan sebagainya. Mempengaruhi fungsi neutrofil dan eosinofil. Ini kan sel-sel sistem imun. Gitu. Kalau periksa misalnya leukosit, kemudian kita lihat neutrofil dan eosinofil, ini dia. Ya. Oh, akhirnya dokter bilang, oh lagi infeksi misalnya, lihat. Kan. Nah, ada kemudian jumlahnya berkurang misalnya. Ya, kekurangan vitamin A barangkali. Gangguan pergerakan sel T dan sel B di usus. Usus kita dipenuhi dengan sistem imun dan itu dirusak oleh makan roti. Semua roti itu punya racun trans fat. Semua roti itu punya racun. Di Indonesia sebab pelarangan trans fat nanti tahun 2023 baru disepakati. Baru roti itu macam-macam ditaruh situ kan, bahan kimia, TBM, apa semua itu. Kalau mau makan roti bikin sendiri. Dan jangan terlalu semua terigu atau gluten. Ini semua memberi tekanan pada sistem imun, sel T dan sel B. Akhirnya muncul reaksi misalnya autoimun. Periksa dokter bilang nggak ada autoimun. Tapi anak profilnya selalu positif. Kemudian badannya sangat nggak enak, gelisah, pegel linu, dan sebagainya. Tapi ke dokter ahli autoimun nggak autoimun. Tapi anak profilnya positif. Dan kalau saya langsung bilang isi nih, sebelah halaman. Waktu itu langsung berhenti makan ini. Mulai berkurang, pegel-pegelan ini belum. Terus Pak, ada antioksidan apa? Oke, saya masukkan di pembuluh darah, saya IV antioksidan. Udah. Tiap minggu sekali, 1 bulan dia bilang, waduh Pak, saya kembali lagi seperti 30 tahun yang lalu nih saya punya vitalitas. Saya bilang, jangan rusakkan lagi Anda punya usus. Penurunan jumlah dan distribusi sel T. Efek buruk pada pertumbuhan dan diferensiasi sel B. Mengurangi jumlah dan membunuh aktivitas sel natural killer cell.
Jadi kalau natural killer cell Anda sudah, dia punya aktivitas, jumlahnya berkurang, kemudian aktivitasnya itu nggak ada, ya kanker berkembang kemana-mana lah. Seperti itu. Dan vitamin A ini larut lemak. Jadi kalau Anda bertarak no fat, nah, nggak ada lemak, ya itu konyolnya di situ. Kemudian orang frustrasi, sudah bertarak, udah nggak makan lemak kok kanker berkembang. Ya nggak ada vitamin A yang bisa diserap oleh itu. Gangguan kemampuan makrofag untuk fagositosis patogen, menginduksi peradangan dan mempotensiasi peradangan yang ada. Jadi peradangan nggak berhenti-berhenti. Nyeri di tubuh nggak berhenti-berhenti. Karena kekurangan vitamin A. Itulah sebabnya kebanyakan kenapa kalau ke puskesmas salah satu vitamin yang diberikan kepada ibu hamil vitamin A, dan kepada bayi yang baru lahir sampai 6 bulan itu drop atau sirup itu mengandung vitamin A. Sebab di Indonesia problem besar ini vitamin A. Orang Indonesia makan sayur cuma 5%. Dapat dari mana vitamin A-nya? Bandingkan Singapura 90%. Vitamin A ini karoten dalam bentuk karotenoid, nanti tubuh kan sintesis sendiri. Nilai hariannya 900 mikrogram Rai. Ya. Itu recommended allowances itu. Nah, makanan tinggi vitamin A itu ubi jalar, wortel, labu kuning, sayuran berdaun gelap, daun kenikir paling tinggi, kemudian daun katuk, daun pepaya, daun ubi jalar merah, daun kelor, daun singkong, daun gedi, lewa, mangga, selada, paprika, brokoli, dan tomat. Saya sampai pulang Nado di halaman saya tanam kenikir dan makan kenikir untuk dapat, sebab itu paling tinggi dari semua sayuran hijau, itu kenikir paling tinggi. Kenikir itu satu keluarga dengan obat anti malaria dari Cina, artemisin. Dan artemisin ini terkenal sekali juga anti kanker. Itu provitamin A-nya tinggi. Kalau di Jawa Tengah, saya ke Jawa Tengah, saya selalu disuguhi di Solo sama saya punya teman Andre. Pergi makan atau saya ke Madiun, ada teman dokter di sana. Selalu saya disuguhi pecel deso. Pecel deso itu daun kenikir. Dampak kekurangan vitamin C, penyembuhan luka terganggu, infeksi, kerusakan oksidatif meningkat. Kan itu saya suplemen vitamin C yang bentuk ester C dan metaboliknya kemudian diperkaya dengan rutin hesperidin, yaitu fitokimia yang ada pada jeruk, memudahkan dia punya penyerapan, tidak merangsang lambung. Ini kerusakan oksidatif itu meningkat kalau kekurangan vitamin C. Dan untuk orang kanker, kalau dia mau, ya, saya pakai sampai 6.000, 7.000 miligram vitamin C, tapi diinfus. Pernah satu waktu di Mokhtar Yadi Cancer Center, MRCC, saya punya pasien leukemia. Kemudian saya bilang oke, supaya nggak menyinggung dokter yang ada di sana, nah, keluarkan aja dari rumah sakit, sebab di rumah sakit hanya paliatif. Dan dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kemudian saya infus vitamin C. Terus jalan-jalan ke mall. Tapi kemudian ya begitulah keluarga kan, wah ini dosisnya begini-begini, wah ada keluarga dokter dan lain-lain dikomplain. Saya bilang ya udahlah, keluarga putuskan begitu nggak usah. Tapi anaknya sampai nangis-nangis, ngotot-ngototan. Anak si bapak itu, lo dari nggak bisa tirabaring terus nggak bisa bangun, sekarang bisa jalan-jalan walaupun pakai kursi roda, jalan ke mall, bisa berpikir. Kadang-kadang ya, dia intervensi juga bisnis keluarga dan sebagainya. 1 bulan, 2 bulan berlalu, satu waktu saya diundang oleh keluarga itu. Saya bilang ada apa? Oh, kemudian paman kami
yang kerja di perusahaan Bayer di Amerika itu, di perusahaan farmasi besar itu datang, ingin ketemu dengan dokter. Saya bilang, kenapa mau ketemu? Enggak, ingin ketemu, boleh enggak? Datang, terus dia bilang begini, saya sudah tegur saudara-saudara saya yang goblok, nggak ngerti apa-apa, termasuk dokter, itu ponakan saya. Dia bilang, saya aja telan 3.000 sampai 5.000 vitamin C, nggak ada problem. Karena itu mereka heran. Itu kakak bapaknya sudah mau umur 60 tahun sekian kok lebih muda dari bapaknya yang kanker. Dia bilang sudah 30 tahun saya telan vitamin C, paling sedikit 3.000 miligram. Karena saya kerja di pabrik kimia besar dan di sana banyak ahli. Dan mereka katakan pemenang hadiah Nobel Linus Pauling yang menyatakan postulasi itu pemenang hadiah Nobel 2 kali. Dialah yang mempostulasikan vitamin C. Jadi kalau orang kanker diinfus 7.000 mah itu kecil, dia bilang. Kita di Amerika, bahkan Australia, Kanada, Eropa sudah memulai itu sampai 10.000, 20.000. Kemarin saya ketemu dokter ahli, saya habis bicara di seminar, kemudian pas saya turun dari stage, ada beberapa dokter, kemudian dia bilang begini, aduh brother, kami ini walaupun udah kuliah kedokteran, tapi kalau nggak baca jurnal, itu kan bukan bidang kami, waduh ketinggalan. Saya terus terang, saya IV, vitamin C, saya cuma berani 2.000. Saya bilang di pandemi begini cuma 2.000. Coba ya berani, saya bilang kasih masuk 5.000. Punya efek enggak? Habis dia IV baru 2 kali dia bilang begini, aduh luar biasa sekali. Saya pegel-pegel ini hilang jadi lebih. Tapi dia memang kegebukan, kolesterol tinggi, tingkat stres tinggi, lingkaran matanya gelap. Karena dokter ahli banyak pasien, hampir nggak tidur-tidur. Dia bilang, waduh terima kasih ya. Tapi saya bilang ya kalau sudah mulai tubuh beradaptasi ya kurangi aja dosis. Ini kan loading dose. Oke, kita lanjut. Jadi saya mau katakan ya, faktor pembatas pada manusia itu kalau saya maaf suara agak keras ini, atap saya belum pakai plafon jadi seng, kemudian hujan deras, jadi saya mengatasi suara di atap itu suara saya perkeras. Oke. Satu-satunya primat yang tidak bisa mensintesis vitamin C adalah manusia. Padahal vitamin C itu penting sekali. Minimal kadar vitamin C yang adekuat itu mengatasi asam urat. Dari waktu kadar vitamin C kita terlalu rendah dan terlalu banyak radikal OH karena konsumsi lemak yang tinggi dan teroksidasi, maka Tuhan bikin mekanisme untuk mengganti posisi vitamin C adalah asam urat harus naik sebab asam urat itu antioksidan, oke? Sainsnya seperti itu. Kenapa asam urat nggak bisa turun? Orang kekurangan vitamin C. Kita nggak bisa sintesis, kita harus kasih masuk dari luar. Kalau orang cuma mau makan dari buah dan sayur, hidup di hutan, yang nggak ada stres di sana, nggak ada polutan. Kalau stres kita tinggi dan kurang tidur, banyak berpikir seperti saya. Ya, saya biasa dosis pemeliharaan 1.000. Tapi kalau kepala saya mulai sakit, tulang belakang saya mulai nyeri, saya naikkan sampai 3.000 sampai 4.000. Tiap 3 jam saya telan 1.000. Nah, oke, ini sudah buka-buka rahasia, sudah kasih tahu. Ya. Peningkatan insiden dan tingkat keparahan pneumonia dan infeksi lainnya. Satu rahasia juga, saya perokok berat sampai umur 28, jadi kenapa saya tingkatkan status vitamin C saya adalah untuk proses detoksifikasi. Saya takut bahwa ada perokok sudah berhenti 15 tahun masih menderita kanker paru.
Dan saya umur 28, jadi saya sudah 32 tahun berhenti merokok. Puji Tuhan, paru-paru saya masih bagus. Padahal saya merokok dari umur 12 tahun sampai umur 28. Dan di umur 27 sebelum saya bertobat, dari umur 22 sampai 27, satu hari 4 bungkus, 4 merek rokok. Sampai jam 1 malam saya masih merokok. Semakin belajar, semakin merokok. Itu goblok bego dulu saya. Padahal otak saya justru semakin terbeban karena justru perlu oksigen lebih banyak. Tapi kalau nggak merokok, nggak bisa on gitu. Yang betul-betul sudah adiksi. Nah, vitamin C nilai harian dibutuhkan memang cuma 90 mg. Itu nilai ideal Anda tanpa stres, tanpa asam urat. Anda makan kayak di Eden, ya itu nilai idealnya. Makanan tinggi vitamin C, paling tinggi yang bisa Anda makan cabai hijau yang gede. Itu udah paling tinggi semua. Baru jambu biji, paprika, buah kiwi, pepaya, stroberi, jeruk, brokoli, tomat. Itu urutannya yang saya susun. Ya. Yang cabai hijau yang gede itu nggak pedas itu loh. Itu keluarga seperti chipotle, orang Meksiko bilang tuh cabai hijau gede itu. Tapi bukan paprika ya. Paprika juga vitamin C-nya tinggi. Dampak kekurangan mikronutrisi vitamin D. Mengubah komposisi mikrobiota usus, mengurangi jumlah limfosit. Nah, saya punya problem besar itu mikrobiota usus saya problem. Karena itu saya suplementasi. Karena dibantu si Allen, jadi saya dapat mikrobiota, dapat bakteri untuk ditelan. Nah, kebetulan pas sudah habis dan saya merasa ada perbaikan yang luar biasa. Minimal toleransi terhadap tepung gitu menjadi lebih baik. Karena kekurangan vitamin D, sebab saya banyak duduk di dalam ruangan, saya kurang terpapar sinar matahari. Kemudian mengurangi jumlah limfosit, mengurangi berat organ limfoid, nah ini, gangguan kemampuan mikrofag, peningkatan keparahan, morbiditas, dan mortalitas. Ya, kita sudah akrab dengan istilah morbiditas dan mortalitas ini gara-gara COVID ini. Peningkatan risiko penyakit autoimun. Nah, saya itu penderita itu. Autoimun. Ya. Diabetes tipe 1, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, dan rheumatoid arthritis. Itu kalau kekurangan vitamin D. Kekurangan sinar matahari. Vitamin D itu kebutuhan 800 international unit. Suplemen yang dijual itu cuma 400 international unit. Untuk mendapatkan efek terapi Anda harus telan 5.000 international unit kalau Anda sudah kurang vitamin D-nya. 5.000 itu pun kira-kira 30 sampai 100 hari baru bisa dongkrak mencapai level yang optimal. Cuma mesti harus diperhatikan merangsang lambung enggak. Jadi lebih baik naikkan suplementasi 1.000, beli yang 1.000 atau 2.000, kemudian nanti kan ditambah-tambah. Selain makanan hasil laut ya, vitamin D juga dibuat secara alami oleh tubuh yang terekspos sinar matahari. 15-20 menit sehari sinar matahari terik dengan belakang terbuka. Ya, kepala ditutupi dan Anda punya tekuk itu ditutupi, kemudian ya pakai bikini lah. Sebab harus terpapar, semakin besar permukaan tubuh terpapar dan kalau pria ya pakai celana pendek. Bahkan di musim dingin di bagian utara itu banyak orang telanjang hanya untuk mencari sinar matahari. Dampak kekurangan mikronutrisi vitamin E, gangguan aspek humoral dan fungsi sel B, mengurangi pematangan sel T. Makanan tinggi vitamin E hanya butuh 15 mg. Ya. Tapi itu, ya tadi saya bilang untuk kehidupan ideal, sebab vitamin E ini bekerja untuk memangsa radikal bebas pada fase lemak. Kalau Anda sering makan goreng-gorengan itu kurang.
itu mesti suplementasi minimal tuh 125 mg atau setara 400 international unit. Makanan tinggi vitamin E termasuk bunga matahari, almond, alpukat, butternut, squash, biji kiwi, minyak zaitun, minyak biji gandum, brokoli. Jadi itu urutannya ya, bunga matahari, almond, alpukat. Tapi ada orang cenderung makan biji bunga matahari terlalu banyak, 2 genggam nanti jerawatan. Sebab di situ kan lemaknya juga tinggi, bukan cuma vitamin E-nya. Karena itu salah satu faktor pembatas juga adalah vitamin E dalam kehidupan modern, sebab tersedia di makanan itu jumlahnya kecil. Kita harus perlu makan berkilo-kilo untuk mendapatkan dosis terapi. Karena itu saya anjurkan suplementasi, tapi harus suplementasi yang mix karotenoid, vitamin E. Nggak boleh apalagi pakai vitamin E sintetik, DL, alfa tokoferol. Nah, itu bahaya, itu yang bikin kanker. Jadi kalau bilang Pak Orun tuh di jurnal vitamin E bikin kanker, mana jurnalnya? Yang bikin kanker kan DL tokoferol. Itu kan sintetik. Rekayasa di laboratorium. Kalau yang alami ya enggak. Memang harga mix tokoferol memang lebih mahal. Atau ya makan kecambah banyak berkilo-kilo dan jangan pernah makan gorengan seumur hidup. Kan begitu jadinya. Karena itu saya katakan bahwa kalau mau hidup ideal, hidup di Eden gitu. Standarnya harus di Eden nggak ada goreng-goreng. Itu kan sumber radikal bebas, nggak ada bakar-bakar, nggak ada gabin, biskuit, roti, nastar, kastengel, cake, es krim dan sebagainya. Tubuh saya ini adalah laboratorium uji coba. Saya sudah vegetarian, kemudian saya penyakit macam-macam. Saya sudah jus, kemudian recovery-nya lambat. Saya kemudian setelah studi molekuler baru saya mengerti. Saya nggak bisa memenuhi itu. Kebutuhan tubuh saya lebih besar karena terlalu banyak radikal bebas di tubuh saya. Karena itulah saya suplementasi. Sekarang kedokteran berkembang, kedokteran namanya functional medicine. Ternyata di Indonesia sudah ada asosiasinya. Saya dengar dari Kepala Rumah Sakit Advent Manado, Dr. Ruben, sudah ada dokter kepala asosiasinya. Saya bilang, Indonesia sudah berkembang berarti. Saya pikir di Indonesia belum ada dokter fungsional yang hanya memberikan suplemen dan tidak memberikan obat. Ya, kalau di Amerika nggak perlu dokternya, orang pergi sendiri ke toko suplemen. So di toko suplemen itu praktek dokter naturopati seperti saya. Kalau ada orang bertanya dia udah bilang Anda butuh ini, nah di lorong ke sini Anda beli sendiri, itu ada puluhan merek di situ. Tapi yang terbaik yang jenis ini. Amerika toko suplemen itu gudang gede itu, tinggi 8 sampai 12 meter disusun ke atas suplemen dan lorongnya bisa panjang-panjang tuh. Ada yang panjang sekali tuh, hampir 50 meter tuh. Saya lupa, All Fresh namanya atau apa, itu toko gudang punyanya Amazon. Itu suplemen semua. Mau cari dari ekstrak herbal, ekstrak alamiah, food state 1:10.000, semua ada di situ. Mau cari yang terbaik atau apa. Dan saya bolak-balik ke Amerika, orang minta saya seminar dan konsultasi. Orang Indonesia atau ekspatriat Indonesia, ada ikutan juga orang hitam, ikutan orang Korea, orang Vietnam, orang Taiwan. Ya. Karena yang saya rekomendasi itu suplemen, mereka terperangah, kaget-kaget. Mereka masuk-masuk tuh toko tuh nggak ngerti. Terus ya puji Tuhan lah, mereka bayar seperti dokternya. Mereka bilang, ketimbang kita kasih ke dokternya $200. Itu konsultasi kasih ke om aja deh. Dampak kekurangan mikronutrisi vitamin B6, limfositopenia, sel limfosit berkurang, gangguan pematangan pertumbuhan limfosit. Ini orang kanker sering limfositopenia. Kekurangan vitamin B6. Saya sudah kasih sayur-sayuran, masih kekurangan. Saya sudah suruh suplementasi aja. Kemudian ada yang bantah. Kan ternyata B6 ini berkaitan juga dengan kanker dan apa. Saya bilang jurnal semua itu saya sudah baca.
Anda punya kondisi sekarang sudah limfositopenia karena habis di kemo, limfositnya berkurang. Itu efek samping dari kemo. Kalau nggak suplementasi vitamin B6 nanti limfosit berkurang terus, Anda nggak mati kanker, mati dengan infeksi. Suplementasi sampai dia normal ya berhenti. Kadang-kadang begitu kan, pasien lebih pintar dari dokternya. Nah, mengurangi berat jaringan limfoid, menurunkan respons antibodi, pengurangan respons mitogen, sering infeksi jamur, perempuan sering berulang kali, misalnya keputihan, sakit juga kuping misalnya, itu kan semua penyakit karena jamur. Berkurang kemampuan merespons tantangan patogen, itu B6, sumber B6. Bekatul, beras merah, tahu, ubi jalar, pisang, kentang, alpukat, pistakio, biji bunga matahari, biji wijen, kacang tanah. Kebutuhannya cuma sedikit, tapi kalau tingkat stres kita tinggi dan kemudian kita hampir seumur hidup makan beras putih, kebutuhan jadi lebih besar. Vitamin B6. Orang vegetarian lebih besar kebutuhan vitamin B6. Kalau enggak, B6 kurang, itu level homocysteine naik. Sudah enggak makan daging tapi masih serangan jantung. Itu ceritanya. Dan dia jadi bingung dan frustrasi. Dampak kekurangan mikronutrisi, vitamin B9, itu asam folat, respons antibodi menurun, sitotoksisitas NK terganggu. Natural killer cell itu dia memangsa sel kanker sama memangsa virus, nggak ada ampun itu. Sekarang jurnal kanker membahas mengarah kepada bagaimana mengaktifkan natural killer cell sebagai salah satu modalitas untuk pengobatan kanker. Rata-rata orang kanker dan orang di dunia modern itu natural killer cell-nya itu sangat terganggu. Karena kekurangan vitamin. Sudah makan nggak sehat, nggak mau suplementasi, itu problem. Tubuh hanya bertahan sebenarnya. Tapi tubuh itu udah mengalami mutasi sana-sini gitu. Seperti mobil, kita paksa dia kerja keras tapi nggak pernah diservis. Sekali rusak ya sekali ganti bloknya nanti. Kemudian apa? Proliferasi sel T itu tertekan, sintesis DNA dan RNA terganggu, dan gangguan sekreti imunoglobulin. Itu asam folat. Malah pada wanita hamil kekurangan asam folat bisa neural tube tabung saraf itu rusak dan anak tuh lahir cacat saraf. Vitamin B9 itulah sering ibu hamil tuh dikasih asam folat. Asam folat itu paling banyak di sayuran itu, paling tinggi edamannya. Itu 400 mikrogram kita punya kebutuhan. Dan banyak kalau Anda periksa misalnya Prodia, periksa misalnya Nutrigenomik, saya punya klien banyak sekali kekurangan asam folat. Dan banyak dari mereka kolesterol sudah diobati, nggak bisa turun, kemudian prediabetes dan sebagainya. Ternyata secara genomiknya mereka kekurangan asam folat. Nah, sampai kalau sudah dari makanan ada, saya sudah kasih teman baik, aduh Pak, saya sudah makan semua Pak, saya periksa lagi 3 bulan kemudian tetap nggak naik, saya punya level asam folat. Oke, saya bilang kalau begitu suplementasi. Aduh Pak, saya udah komitmen nggak mau makan suplemen, saya mau makan yang alami aja. Saya dokter apa you karena teman baik. Iya, sorry. Saya bilang, saya rekomendasikan bukan bikin celaka kamu, ini bidang studi saya. Jadi saya pilih kamu yang diekstrak alami, bukan yang sintetik. Oke deh. Terus saya rekomendasi dia. Terus dia cek ke air. Aduh Pak, mahal sekali metil tetrahidrofolat. Saya bilang, itu yang alami kan. Kamu nggak mau makan yang sintetik kan. Yang alami kan bayar jasanya untuk ekstrak itu. Mereka ekstrak bertonton sayuran itu hanya dapat satu botol itu. Jadi kekurangannya ini kan bukan 1-2 hari, hampir seumur hidup. Kehidupan modern kita udah amburadul.
Dampak kekurangan mikronutrisi vitamin B12. Saya pernah celaka dengan ini, kekurangan ini. Untung saya nggak degenerasi saraf, tapi jantung saya udah problem. Saya vegetarian terlalu ketat dan saya kekurangan ini B12. Respons antibodi yang terganggu, jumlah limfosit berkurang, aktivitas NK tertekan, proliferasi sel T tertekan. Saya sudah bertarak, saya bersin tiap pagi, nyeri di tulang belakang terus menerus, tiap kali cek lab limfosit kurang, loh saya apa ini? Saya sampai panik, cek tumor marker semua normal, ini apa ini? Serta kuliah molekuler, umur 42 baru saya mengerti, aduh saya kekurangan donor metil. Tapi jantung udah kena duluan tuh, sistem imun udah amburadul. Mengubah proporsi sel T sitotoksik dan sel T helper. Jadi kalau dia nggak seimbang bahaya. T sitotoksik perlu untuk membunuh, T helper perlu untuk meniadakan fungsinya kalau udah nggak ada tugas. Jadi begitu Tuhan atur, kamu udah veteran ya habis pertempuran. Nggak boleh terlalu banyak, yang lain saya basmi ya. Yang tertinggal aja hanya beberapa gitu. Nah kalau nggak seimbang, nah itu dia autoimun itu. Akhirnya kita punya pasukan pembunuh kuman tuh menyerang diri sendiri. Nah itulah saya punya tubuh. Dan lebih mudah tangani orang kanker dari orang autoimun. Macam-macam autoimun itu. Ada saya temukan, dia kerja di Litbang Kementerian Kesehatan. Dia dokter. Bukan hanya dokter. Kemudian menderita penyakit autoimun, dia bilang lebih baik mati Pak. Kalau saya dapat kena serangan seperti di neraka, seluruh sel epitel saya seperti terbakar. Dan epitel itu ya Anda tahu mulai saluran cerna dari mulut terus, dan kalau itu perempuan sampai di vaginanya. Itu epitel semua itu. Dan teriak-teriak. Tapi dia minum kortikosteroid, minum obat methotrexate, minum apa semua, udah sampai bikin udah nggak karu-karuan badannya, udah jadi diabetes, tulang keropos dan sebagainya. Satu hal setelah saya tangani, dia bilang, aduh saya menyesal. Saya sudah sempat kenal nama Bapak. Mulai Bapak diundang bicara waktu Menteri Endang. Tapi ya maklumlah pendidikan saya yang mengkerangkeng saya. Itu dia bilang. Saya nggak terlalu yakin, mungkin karena saya dokter, saya terlalu ini, cara saya berpikir berbeda, tapi cara saya udah hopeless, saya datang. Bapak kasih saya jalan keluar, kasih tambah suplemen begini, baru 1 bulan sudah lebih ringan. Nah setelah 3 bulan saya sudah terkendali. Kalau saya ketemu Bapak 4 tahun yang lalu, mungkin penyakit saya sudah selesai. Saya bilang, ya nggak apa-apa lah Bu Dokter. Oke, vitamin B12, makanan tinggi vitamin 12 seperti ikan, hati domba, daging sapi rendah lemak, sereal yang diperkaya, susu sapi rendah lemak, yogurt, susu kedelai yang diperkaya. Kalau cuma susu kedelai nggak diperkaya ya kurang. Tahu yang diperkaya, keju, telur, ragi, rumput laut, nori, dan spirulina. Jalan keluar bagi vegan. Pelan vitamin B12 dalam bentuk metil seimbang dengan bentuk cyanocobalamin. Atau konsumsi spirulina. Pilih mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Sebab vitamin B12 ini faktor pembatas bagi orang vegetarian. Dan kerusakan itu perlahan-lahan itu sukar untuk dibalikkan kalau sudah bersifat irreversible. Misalnya jantung sudah rusak karena peningkatan radikal bebas, homocysteine level meningkat. Kemudian kalau donor metil juga berkurang bertahun-tahun, itulah vegetarian yang mengembangkan kanker. Dan saya itu, karena bertahun-tahun saya kekurangan donor metil. Dampak kekurangan mikronutrisi, besi, aktivitas sel NK berkurang, pembunuhan mikroba intraselular terganggu oleh leukosit polimorfonuklear terlalu banyak, gangguan imunitas seluler. Mohon maaf kalau istilah-istilah ini tidak dipahami, yang istilah Indonesianya sudah sederhana ini. Dengar-dengar aja dulu, nanti jadi pintar belakangan. Ya. Gangguan imunitas seluler, misalnya T helper, peningkatan sel sitotoksik,
Kalau Anda suka baca-baca berita tentang tulisan populer tentang virus corona, misalnya cytokine storm, nanti disinggung-singgung kan sel T itu kan. Nah ini dia. Penurunan aktivitas bakterisida dari limfosit, respon menurun terhadap jamur, itu kekurangan besi. Zat besi banyak di sayuran hijau. Tapi zat besi di sayuran hijau bisa diserap kalau ada vitamin C. Tapi kalau vitamin C dosis tinggi kita telan, maka jadi faktor pembatas vitamin B12. Tidak boleh bareng-bareng. Yang konyolnya adalah di Indonesia, multivitamin mengandung vitamin C, vitamin B12. Nggak tahu yang rancang siapa. Itu bukan ahli nutrisi molekuler. Vitamin C dan vitamin B12 nggak boleh ada sama-sama. Vitamin C dan zat besi itu mesti ada sama-sama. Dan zinc itu membantu penyerapannya. Jadi vegetarian makan-makan sayur, kalau dia anemia kekurangan zat besi, berarti dia kekurangan vitamin C. Saya makan buah dan sayur, Pak. Anda harus makan bertonton berarti. Atau disuplementasi. Begitulah sederhananya. Tiap orang kan nggak sama metabolisme. Ada mungkin cukup, nggak masalah. Tapi bagi ada orang lain ya, dia perlu naikkan dosisnya. Kita cuma butuh 15 mg vitamin mineral besi. Sumber zat besi tinggi itu adalah buah kering. Anda makan raisin itu kering kan, itu zat besi tinggi. Apalagi plum itu tinggi itu. Plum itu kalau kering prunes. Kacang-kacangan, lentil, sayuran. Jadi kacang-kacangan, lentil itu polong-polongan masuk saya ya. Tapi Indonesia kan jarang bilang polong. Kacang semua dibilang kacang. Sayuran hijau gelap, coklat hitam, quinoa, jamur, dan biji labu. Kemudian magnesium, dampak kekurangan, jumlah monosit berkurang, aktivitas NK berkurang, peningkatan stres oksidatif setelah olahraga berat, peningkatan kadar sitokin seperti IL-6. Dan Anda tahu, ini yang bikin cytokine storm. Karena interleukin 6 ini yang meningkat kadarnya sejak mulai dari Wuhan itu yang ditemukan sampai penelitian di Eropa. Peningkatan peradangan. Jadi kalau orang meninggal dan rata-rata orang modern kekurangan magnesium, tandanya dia sukar tidur. Tingkat stres meningkat. Rasio sel T menurun. Nah, saya tahu betul, saya bertahun-tahun kekurangan. Infeksi bakteri, infeksi jamur berulang. Karena itu saya suplementasi magnesium terus. Walaupun saya makan sayuran hijau gelap, saya suplementasi sebab tubuh saya sudah kekurangan bertahun-tahun. Dan tingkat stres saya tinggi. Kalau saya nggak suplementasi magnesium, otak saya nggak bisa istirahat. Bahkan mimpi pun saya masih berpikir gitu. Nggak pernah saya bisa tidur, benar-benar tidur. Saya sudah terkondisi begitu sih, sejak masih mahasiswa. Terlalu senang berpikir, jadi otak nggak pernah istirahat. Nah, saya mesti suplementasi magnesium. Magnesium kebutuhan kita 420 mg per hari. Dan nggak bisa dapat lewat apa yang kita makan dalam dunia modern. Kita hanya dapat 100 mg kita makan sayuran. Rata-rata orang makan sayuran kan cuma satu porsi. Dan sayuran daun berhijau gelap itu paling tinggi gedi, baru daun pepaya, daun katuk. Nah loh, siapa senang makan gedi, daun pepaya, daun katuk, daun singkong, daun ubi jalar, sawi pahit, brokoli. Itu udah makan mendekati 1 kilo dalam satu hari cuma 100 mg dapatnya. Kebutuhan kita 420 mg. Karena itu saya katakan, orang modern itu kekurangan magnesium. Dan mineral besar itu kalsium dan magnesium, hanya kalsium disuplementasi. Padahal kalsium nggak bisa diserap kalau tidak ada magnesium. Itu suami istri itu. Karena itu banyak orang rentan stres. Itu karena kekurangan magnesium. Saya dulu seperti itu. Sudah stres naik. Pokoknya bunyi telepon aja saya sudah stres. Itu pasti dari pasien itu. Sampai itulah akhirnya kenapa saya nggak pernah ngangkat telepon. Tapi itu kejadian di 10 tahun lalu sih. Tapi sampai sekarang saya sudah biasakan. Saya suruh istri saya. Sebab saya kekurangan mineral besar, magnesium dan zinc.
Kalau saya dengar itu sudah, stres saya langsung meningkat, jantung saya langsung berdenyut, itu saya langsung tangan kaki langsung dingin, otak saya blank, nggak bisa mikir. Bayangkan. Ya. Karena apa? Saya juga dulu anti suplemen sebelum saya kuliah molekuler. Karena yang ada di otak ditanam suplemen itu kimia-kimia gitu. Wah, itu zaman dulu. Suplemen generasi pertama. Kemudian suplemen generasi kedua di buffer. Suplemen generasi ketiga mulai pakai metabolitnya. Sudah lebih bagus. Generasi keempat food state. Misalnya vitamin C diekstrak dari jeruk, diekstrak dari apel. Nah, itu food state itu semua mahal. Jadi kalau Anda beli di Tokopedia misalnya suplemen dari Amerika vitamin C isi 30 harganya sudah 700.000. Ya siapa suruh cari food state. Ya mungkin diekstrak satu kaplet itu 1000 mg mungkin diekstrak dari 6 apel atau 10 jeruk. Kemudian zinc. Fagositosis yang terganggu oleh makrofag dan neutrofil, kekurangan zinc, gangguan kelangsungan hidup, proliferasi pematangan, monosit, sel NK, sel T, sel B. Aktivitas sel NK terganggu, mengubah produksi sitokin, berkontribusi terhadap stres oksidatif peradangan yang lebih besar. Oleh karena itu di Indonesia saya lihat satu fenomena ya, mulai ada pandemi ini corona, berkembang suplemen macam-macam merek termasuk dalam bentuk minuman energi. Semua mengandung vitamin C dan zinc. Saya bilang ya Indonesia sudah pintar sekarang. Jadi dikasih bawa sama-sama vitamin C dan zinc. Ya. Sebab dia bergabung, dia punya fungsi ini. Kemudian respons antibodi yang terganggu terhadap antigen bergantung pada sel T. Gangguan ledakan oksidatif terganggu. Nah, itu yang bikin cytokine storm. Itu meledak seperti bom itu paru-paru. Akhirnya mati. Jadi kalau sistem imun Anda prima, walaupun Anda udah divaksinasi, Anda udah ikut protokol 5M, tapi kadang-kadang juga karena kelalaian juga kan sering terpapar. Dan pandemi ini mungkin dalam 5 tahun belum akan berakhir. Ini aja Omikron sudah masuk. Nanti Omikron lagi kita pakai vaksin lain lagi. Nanti kemudian lagi habis Omikron muncul lagi apa. Nah jadi ikuti semua, mau vaksin, mau ikut protokol 5M wajib. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Atur pola hidup, nutrisi, tingkatkan mikronutrien. Siapa tahu tanpa sadar terpapar. Kalau terpapar ya itu cuma jadi OTG. Nggak ada gejala. Dan itu udah banyak disaksikan teman-teman saya di Jakarta. Pendeta-pendeta kebanyakan. Pendeta Pantekosta. Terima kasih puji Tuhan Pak Fred ya. Saya punya gembala senior kena long COVID sampai sekarang di kursi roda Pak Fred. Degenerasi saraf. Saya udah terpapar berapa kali. Saya bilang, kok kamu tahu? Saya pergi cek ke Prodia. Terus Prodia bilang antigen anti-COVID-nya tinggi sekali, Pak. Sampai habis mentok. Padahal kalau kita vaksinasi aja paling tinggi 60. Rata-rata cuma 20-30. Bapak ini kok bisa 250? Bapak itu gimana? Dia bilang, wah, saya cuma buntu hidung 1 hari, udah lolos. 3 bulan kemudian buntu lagi ya. Saya tanya, saya punya konsultan, saya punya teman, ya pasti kamu terpapar. Tapi kok saya nggak ada gejala seperti yang lain ya. Kamu minum jus tiap hari, suplemen, olahraga, berenang, jogging. Nah, seperti itu. Peningkatan resiko penyakit radang, gangguan penyembuhan luka. Nah, saya mulai tahu saya kekurangan zinc waktu penyembuhan luka saya. Satu waktu saya panik di 2013. Saya pikir saya diabetes. Saya bilang ke istri saya, Mama, coba beli itu untuk cek gula darah. Cek gula darah saya normal, saya memang pernah diabetes. Loh kok ini luka? Saya bilang, aduh saya kekurangan zinc ini. Peningkatan infeksi bakteri, virus, dan jamur, terutama diare dan pneumonia. Peningkatan morbiditas, insiden penyakit diare dan pernapasan.
Nah, saya bersamaan itu, luka, sukar sembuh, dan diare. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak salah makan kok diare. Tiap bulan udah diare, 1 kali, 2 kali. Aduh, nggak terpikir, nggak curiga nih zinc. Ternyata saya punya pola makan, walaupun saya sudah makan grain banyak, tidak cukup. Karena zinc dibutuhkan di lebih dari 150 sistem enzim. Dan ya mungkin karena tingkat stres saya tinggi, olahraga kurang, dan sebagainya. Ya, itu dia kurang tidur. Sayuran yang mengandung banyak seng itu jamur shiitake, kacang polong, bayam, kacang lima, kecambah, lentil, brokoli. Tapi tetap tidak mencapai 11 mg. Anda harus makan dalam jumlah yang banyak. Buah dengan seng tinggi termasuk alpukat, blackberry, delima, itu cuma 2-12% dari nilai harian loh. Untuk porsi sekali makan. Berapa porsi harus Anda makan? Itulah saya katakan, kenapa suplementasi itu perlu. Kecuali Anda hidup ideal. Ya, Anda tingkat stres kurang, tidak terpapar polutan, Anda interaksi dengan orang, nggak sering ke mall, nggak sering ke pusat kota, ya bolehlah gitu. Kalau anak-anak nanti sering meler-meler dan sebagainya. Satu waktu ada anak yang sering nangis-nangis, terus saya lihat meler-meler, saya bilang, aduh ini pasti kekurangan mineral. Saya kasih suplemen Kalmaxin. Langsung ibunya kaget. Belum ada seminggu kok dia sekarang lebih bahagia gitu. Hidungnya nggak sering meler-meler. Ya udah kekurangan. Tapi sering kan ibu langsung ke dokter. Ini infeksi saluran pernafasan tenggorokan, makin babak belur dikasih antibiotik. Itu problem. Sumber vegan dan vegetarian termasuk sereal diperkaya, ada oatmeal, tapi pun diperkaya tidak mencapai itu. Vegan harus konsumsi 30 mg, bukan cuma 11 mg. Yang disarankan dari daily value, yang saya pakai daily value standar WHO. Tapi ada banyak bukti dari asosiasi vegan di Amerika itu, mereka nanti baru on kalau suplementasi sampai 30 mg per hari. Itulah sebabnya suplemen di Amerika, zinc picolinat atau zinc monometionin, zinc citrate itu memberikan satu kaplet itu sekitar 30 sampai 45 mg. Seng yang ditemukan dalam makanan nabati seperti buah-buahan tidak tersedia secara biologis seperti seng dalam makanan hewani. Namun buah-buahan masih bisa menjadi sumber seng yang baik dan tidak perlu makan daging atau minum suplemen kalau Anda mendapatkan dalam jumlah yang adekuat dan Anda bebas stres. Itu selalu itu ya. Selenium. Itu penindasan fungsi kekebalan tubuh, siktositas sel NK berkurang, virulensi virus meningkat, titer imunoglobulin menurun, imunoglobulin, penurunan respon terhadap vaksinasi, penyakit tiroid Hashimoto. Saya juga kekurangan selenium, karena itu satu waktu tiroid saya bengkak dan saya lihat, aduh, saya autoimun kena ini tiroid. Kekurangan selenium. Nah, selenium bisa Anda dapatkan dengan mengkonsumsi jamur. Tapi ada vegan tertentu anti jamur, saya jadi bingung juga. Terus dia dapat selenium nanti dari mana? Minum suplemen nggak mau, makan jamur nggak mau. Itulah sebabnya vegan tapi sakit-sakitan. Makanan yang mengandung selenium, itu dia, kacang Brasil tuh tinggi, tapi berapa banyak dari kita makan kacang Brasil? Sering saya lihat di toko kesehatan kacang Brasil tuh nggak dibeli, sebab nggak enak sekali kalau makan kayak makan kelapa kering. Dan memang kelapa parut kering itu mengandung selenium, tapi jumlah paling kecil, paling tinggi itu kacang Brasil. Tapi berapa banyak yang makan kacang Brasil? Harganya sudah mahal, rasanya nggak enak. Kalau makan kacang Brasil, 1 biji aja satu hari, 1 butir, sudah lebih dari nilai daily value. Kemudian tembaga, kadar neutrofil rendah, kemampuan fagositosis berkurang, jadi cepat infeksi. Mengurangi interleukin 2, menurunkan proliferasi sel T, bahkan pada diferensiasi marginal. Respon imun tidak efektif terhadap infeksi. Virulensi virus berkurang.
Nah, kebutuhan cuma 0,9 miligram, jadi 900 mikrogram. Kecil sekali memang kebutuhan tembaga, kelebihan malah keracunan. Dan jarang orang kalau masih makan sayur dan makan polong-polongan, dia kekurangan tembaga ya. Nah, orang masih makan ikan juga, masih makan ayam juga ada tembaga di sana. Buah-buahan yang mengandung tembaga itu durian, alpukat, jambu biji, delima, blackberry, buah kiwi, mangga, nanas, aprikot, dan pisang. Sayuran tinggi tembaga tuh ubi jalar, lobak, bit, bayam, kecambah, kedelai, asparagus, artikop, kemudian kacang polong, kacang hijau. Nah, oke. Jadi makanan Anda berulang-ulang saya katakan itu telah banyak kehilangan zat gizinya. Kanada itu pertaniannya luar biasa, pertanian organik. Saya pingin ke sana. Saya sudah sampai di Washington. Waktu mau menyeberang sudah lihat-lihat pas di border batasnya cuma hutan. Hutan setebal kira-kira 20 meter. Mau menyeberang. Mereka bilang di sini Pak nggak ada polisi. Nyebrang aja ke sebelah pas di situ udah lihat. Saya nggak berani, saya belum urus visa Kanada. Nyesal waktu saya ke Seattle itu. Itu pertanian di Kanada itu bagus sekali. Nah, seorang ahli profesor geografi medis itu Harold Foster, PhD, katakan, ya, dia banyak mempelajari itu. Jadi makanan itu banyak kehilangan zat gizinya sejak dipanen hingga dimasak dan siap dimakan. Kenapa? Ketika kadar mineral esensial tanah menyusut, ditanami terus tanpa diseratkan over farming, maka kadar mineralnya rendah. Itu semua di Indonesia kecuali makanan organik, dan makanan organik masih mahal. Tanah dengan kadar selenium rendah menghasilkan makanan yang berkadar selenium rendah. Di Cina terkenal dengan penyakit kesar. Dan selenium ini mineral kunci untuk sistem antioksidan untuk mengatasi mutasi pada DNA untuk perkembangan kanker. Pola makan Anda mungkin tidak sebaik yang Anda kira. Kebanyakan orang tidak makan buah dan sayuran yang cukup. Seorang ahli, Jeffrey Bloomberg, PhD, peneliti antioksidan dari Tufts University di Boston, Amerika. Dia katakan adalah, walaupun kita sudah memakan sayuran menurut porsi yang dianjurkan, kita tetap perlu suplemen. Karena itu ada penelitian besar di Amerika dibuat bagaimana orang mengkonsumsi suplemen, dan itu terbukti. Itu studi 40 tahun ya. Studi yang cukup panjang. Mengapa? Karena umumnya kita masih sering tergoda untuk menyentuh makanan lain di luar menu makan yang ditetapkan. Seperti tadi kan, kita masih masih makan es krim, kita masih makan cake, kita masih makan roti-roti yang saya sudah bilang tadi. Ada gluten di roti, itu menghalangi penyerapan mineral dan merusak itu kemampuan Fili untuk menyerap sari makanan. Itu bagi banyak orang itu yang sensitivitas dengan gluten. Nah, semua tepung terigu itu mengandung gluten. Jadi nggak ada roti bebas gluten, kecuali kita memang roti free gluten, dan di Amerika itu banyak. Kemudian kita masih makan trans fat dan ya digoreng-goreng, lemak teroksidasi, itu problemnya. Nutrisi yang larut air seperti vitamin C dan kelompok vitamin E menurun kadarnya setelah melalui proses pemanenan, penyimpanan di gudang, pemasakan, penyimpanan dalam lemari es, pemanasan ulang. Misalnya saja separuh kadar asam folat dalam makanan asal langsung hancur begitu dimasak. Padahal folat ini salah satu donor metil. Jadi kalau Anda kekurangan folat, homocysteine level meningkat, maka Anda akan walaupun makan sayur tapi bisa serangan jantung. Donor metil meningkat, maka terjadi proses epigenetik berubah. Misalnya terjadi mutasi pada gen mengembangkan kanker, mengembangkan degenerasi saraf, kemudian akhirnya Parkinson ataupun demensia dan sebagainya. Apalagi nggak pemakan sayuran hijau, folat dari kata folasin artinya daun. Kan itu saya kasih jus terapi untuk mendapatkan diantaranya folat dan klorofil. Kalau kita sudah masak namanya 50% sudah hilang. Apalagi jumlahnya cuma sedikit misalnya di makanan. Kurang lebih 50 tahun yang lalu Roger Williams, seorang ahli biokimia nutrisi, menggunakan istilah individualitas biokimia. Memang kita nggak sama, kita punya sidik jari biokimia. Untuk menggambarkan perbedaan struktur biokimia, anatomi, genetika tubuh kita,
yang berpengaruh cara tubuh menangani perbedaan tersebut. Karena itu makanan kita sama. Contoh di satu keluarga, ayah tuh sampai mau frustrasi, istrinya alergi berat. Kemudian melahirkan anak autis, alergi berat. Kemudian anak yang masih muda, masih perawan, udah mengembangkan pre-slumps dan sebagainya. Bapaknya bilang, kita makan sama, Pak. Kok kenapa saya seperti kena kutuk gitu? Saya bilang, bukan Pak, sidik jari biokimia berbeda. Tiap tubuh orang nggak sama. Mobil Mercy aja nggak sama mobil Daihatsu. Kita nggak sama. Karena apa? Mungkin kita punya pohon genetik sudah rusak bertahun-tahun gitu. Contoh seperti di keluarga saya. Ayah saya berumur pendek, rata-rata mereka. Tapi ibu saya rata-rata turunan umur panjang. Ibu saya kalau nggak jatuh patah kaki, tira baring, akhirnya di kubitas, teru-teru, tidur-tidur terus. 85 dia meninggal. Karena sudah bangun, Bos. Nah, jadi berbeda sekali ya. Dan saya mengikuti Wawuruntu termasuk itu. Saya tahu waktu ayah saya masih muda, saya anak-anak sering injak di tulang belakangnya. Dia pulang kantor, dia tentara, saya mesti injak, dia berbaring di bangku papan, baru dia rasa enak. Kemudian saya di 18 tahun sudah begitu saya. Ya. Jadi itu saya mau kasih gambaran bahwa ada individualitas biokimia, dalam istilah saya sidik jari biokimia kalau dalam presentasi-presentasi saya. Dan sekarang sidik jari biokimia itu yang Prodia sudah ada labnya, nutrigenomik, walaupun nggak lengkap, metametrix paling lengkap. Jika Anda bermata biru, contoh, Anda mungkin memerlukan lebih banyak lutein untuk mencegah kemunduran saraf penglihatan, penyebab kebutaan. Karena saya di laptop terus sepanjang hari di laptop dan jarak dekat, maka saya suplementasi lutein. Walaupun saya sudah makan sayur, saya tahu saya cuma dapat 4 mg dari sayur yang saya makan. Lebih banyak lagi ya, lambung saya nggak cukup. Padahal kebutuhan saya adalah 20 mg, maka saya beli suplemen, saya mesti telan. Kalau enggak, mata saya sudah nggak tahan. Bayangkan satu hari ada 6 jam di laptop. Itu paling sedikit itu. Mungkin orang lain ya hanya tambah-tambah terus, dia punya kacamata atau dia sakit-sakit kepala dan sebagainya karena nggak ngerti. Jika Anda merokok atau minum alkohol, lebih parah lagi, saya perokok dan peminum alkohol dulu sampai umur 27. Anda memerlukan vitamin C lebih banyak. Dan saya mulai merokok umur 12 tahun, mulai minum alkohol di usia seperti itu, 15 tahun saya minum rokok dan minum alkohol. Nah, jadi saya sudah veteran, saya punya tubuh ini, sudah aging. Tapi saya bersyukur sekarang, kadang-kadang anak saya sama istri saya, pulang ke Manado kan banyak makan enak, tapi saya jaga terus, saya punya berat badan, jadi kalau naik ketimpangan metabolik, saya usianya 15 tahun lebih muda dari usia kronologi saya. Istri saya lebih tua, usia body age-nya. Anak saya lebih tua lagi. Sebab ya dia makan udah macam-macam, pulang Manado kan kue-kue banyak sekali. Saya tetap masih makan tinutuan terus jaga ya. Jika Anda berusia di atas 65 tahun dan mengalami penurunan produksi asam lambung pada sepertiga dari kalangan lanjut usia, Anda memerlukan vitamin D dalam dosis yang lebih besar lagi. Dan saya itu. Saya dulu asam lambung tinggi, minum obat asam lambung, inhibitor proton. Akhirnya dia bikin lambung saya nggak bisa produksi asam lambung. Itu konyolnya itu, inhibitor proton. Karena itu teman saya ahli obat, kerja di perusahaan obat Jerman. Terus dia bilang, kamu tahu itu rumus inhibitor proton? Saya bilang, coba kamu tulis itu. Karena taman SMA itu dua-dua hobi kimia. Saya bilang, aduh. Dia bilang, nah itu kamu telan-telan itu, berhentilah telan itu. Kalau ada cara lain, kecuali sudah kumat dan apa, Anda telan tapi cure. 1 minggu kalau udah nggak atur pola makan, berhenti. Jangan. Nanti asam lambungmu
H+ nggak bisa diproduksi. Nah, itulah dia, maka saya kekurangan B12. B12 itu tidak bisa dicerna kalau ada faktor pembatas, dan rata-rata orang usia 65 tahun itu problem. Oke? Nah, saya buka semua ya. Rahasia dari kedokteran fungsional. Agar supaya orang nggak, wah Pak ini suplemen apa terlalu banyak, dan suplemen begini Pak, suplemen begitu. Kita sering menganggap suplemen itu racun, tapi kalau obat bukan racun, kita lebih suka telan obat. Gitu. Jadi memang ada suplemen, contoh misalnya kalsium Anda beli. Kalsium karbonat yaitu barang tambang. Magnesium karbonat, nah itu ya sukar sekali diserap. Tapi kalau dia bilang amino acid kelat, nah itu cuma harganya kan lebih mahal. Apalagi kalau dia bilang, oh ini dari jenis koral, kalkare misalnya, itu organik malah kalsium magnesiumnya, cuma harganya memang selangit. Padahal itu ada di mana tuh? Itu udah ada di koral. Kalau Anda punya laut tuh kaya dengan koral, ambil aja koral, dibakar, ditumbuk, dikasih masuk di makanan. Dan jika Anda menderita penyakit seperti cystic fibrosis ya, yang mengganggu penyerapan lemak, Anda perlu mengkonsumsi suplemen E yang larut dalam lemak, contoh vitamin E dan beta karoten. Saya punya klien, pasien beberapa, sudah cystic fibrosis. Kista. Saya saranin suplemen, wah Pak, kita takut Pak, telan suplemen, ya udahlah. Anda obatlah dengan cara lain. Tapi Pak tolong, enggak. Saya yang tahu, saya yang belajar molekuler. Anda konsultan dengan saya kok mau jadi dokter dan saya jadi pasien. Saya mau tolong ngeyel, Mas. Nah itu, jadi vitamin E dan beta karoten. Nah, setelah kemudian dengar, oke deh Pak, setelah dengar, Pak terima kasih ya, puji Tuhan. Saya bilang hehehe. Jadi kita kadang-kadang dibentuk, kita punya paradigma itu dibentuk salah. Anda perlu pertolongan ekstra melawan penyakit dan penuaan. Suplemen bukan obat awet muda. Nah, itu juga saya nggak setuju. Perusahaan-perusahaan multi level promosi suplemen obat awet muda. Tetapi bukti memang menunjukkan bahwa beberapa di antaranya dapat memperlambat proses penuaan, aging, dan memperkecil risiko penyakit terkait dengan kanker dan penyakit jantung. Misalnya radikal bebas mempercepat proses penuaan, merusak sel T dalam tubuh. Hal ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi antioksidan seperti vitamin C dan E. Istri saya dulu ngeyel. Padahal dia kadang-kadang sudah tingkat stres tinggi. Dia bangun subuh, bikin jus ke klien, ke pasien. Dia tidur kadang-kadang, bikin bersih dan lain-lain. Dia memang superwoman. Jam 11 baru tidur. Kadang-kadang waktu kita masih di Jawa tuh pagi-pagi subuh dia udah terbang ke Semarang untuk suntik antioksidan ke pasien, pulang dia sudah mesti bikin jus dan lain-lain. Kemudian saya lihat pelupuk matanya mulai bengkak, dia makin gak segar, rambutnya mulai rontok di kamar mandi. Saya cuma lihat aja ada banyak rambut kamar mandi. Rambutnya mulai ada yang putih, dia suruh saya cabut, saya bilang, Mama suplementasi lah. Pertama gak percaya, sekarang kecanduan malah. Lihat saya telan suplemen, lo kok gak bagi sama saya? Saya bilang ini untuk otakku. So aku juga perlu, saya bilang, Mama stres bukan otak. Saya stres di otak. Ini suplemen mahal sekali nih, 30 butir ini 700.000. Ini ekstrak dari ganggang tertentu yang hanya hidup di kutub. Saya perlu itu antioksidannya yang ada di situ. Terus saya bilang, bagilah berapa. Setelah saya bagi berapa, saya bilang, nah tuh kan efeknya Papa tuh luar biasa. Saya punya pegel-pegel hilang loh. Kaku di tangan hilang. Saya bilang, oh ya, saya tulis. Oh, ternyata dia punya ini. Bukan cuma untuk otak. Ternyata dia pada saraf dia punya ini. Nah, begitu. Kan tidak semua sudah dijurnalkan. Saya kadang-kadang nggak ada di jurnal karena saya belajar dari hikmat. Kenapa Tuhan bikin ini sih? Kenapa nggak ada di alam itu? Tuhan bikin sesuatu ini hanya bikin alam ini jadi kotor. Dan bikin rame aja. Di dalam ekologi itu ya, karena S1 juga saya majornya ekologi, di biologi. Jadi di ekologi itu keseimbangan sistem di alam itu kenapa Tuhan buat ini? Nah itu selalu saya bertanya begitu. Kemudian saya cari jurnalnya.
Kadang-kadang nggak ada di jurnal ini, mungkin ada di jurnal yang lain. Buka jurnal, cari. Oh, ini udah diteliti mengandung ini. Ah, ini saya butuh. Ada ekstraknya nggak? Ya Amerika tuh surga, hampir semua udah diekstrak. Walaupun orang Amerika udah tinggal di Amerika, orang bule Amerika sendiri ada banyak yang nggak ngerti. Yang masih berorientasi obat. Ada penyakit, ada obatnya. Ntar kalau udah obat 20 tahun penyakitnya, kalau lupa minum obat penyakitnya nggak sembuh, nah baru. Sayangnya sulit untuk mendapatkan cukup vitamin E dari makanan untuk mencegah penyakit dan memperlambat penuaan. Bloomberg lebih memilih suplemen vitamin E, tapi mix tocopherol. Saya saja suplementasi, tapi 2-3 hari sekali 400 international unit. Saya terasa di tubuh sih. Kalau misalnya saya makan di luar, kemakan lemak, terus habis makan lemak, saya rasa pencernaan lambat sekali. Perut saya lambat turun. Saya udah tahu, ini pencernaan lemak, ini lambat. Terus waktu tidur itu, saya mulai rasa di tulang belakang saya nyeri. Aduh, saya dulu problem degenerasi tulang belakang itu parah. Saya punya autoimun. Tapi sembuh itu. Saya sudah tahu, besok bangun pagi-pagi udah. Habis saya minum jus, habis apa, ya saya telan omega 3 sama vitamin E. Udah. Suplemen juga dapat mencegah berbagai penyakit genetik. Contoh pada tahun 40, seorang dokter spesialis anak itu Henry Tarkle, MD, menggunakan vitamin untuk anak yang menderita sindrom Down. Makin awal anak itu memulai terapi ini, perkembangan fisik dan mental mereka makin normal. Tampaknya suplemen bisa mengatasi beberapa gejala dari ketidakmampuan. Sindrom Down kan sangat sulit. Itu penyakit genetik. Dianggap ya sudahlah, terimalah apa adanya. Dan saya menangani banyak anak sindrom Down. Salah satu adalah jantungnya nanti menutup 11 tahun. Ada 4 tahun sudah menutup. Dokternya bingung malah. Dokter yang anak-anak aneh ini, loh kok dia cepat sekali menutup? Nah, nanti kan orang tua kata, oh kita konsultasi dengan ahli nutrisi, dikasih jus, disuruh minum suplemen dari Amerika ini. Suplemen ini. Contoh lain, banyak orang secara genetik mempunyai kelainan pada metabolisme asam folat. Nah itu yang saya katakan. Nanti kalau sudah diperiksa di Prodia itu 7 juta sekian, 7.800.000 itu pemeriksaan itu Nutrigenom. Serta tahu asam folat kurang. Nah biasa di sana dokternya yang juga dokter udah sarankan makan ini, makan itu. Tapi kemudian dia problemnya masih sama. Nanti dia datang ke saya. Yang meningkatkan risiko penyakit jantung, dan pada wanita itu tadi saya sudah bahas itu mengenai CHOPS defect. Jadi cara terbaik untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh adalah dengan mengatur pola makan tadi. Karena itu kenapa saya kasih terapi jus. Brokoli kan nggak mungkin orang makan 0,5 kilo kan 1 hari. Nanti dibilang kambing gitu. Saya suruh jus 0,5 kilo itu cuma jadi berapa? 400 cc, 500 cc. Diminum ya 30 menit udah selesai. Ketimbang brokoli digado 0,5 kilo tuh 1 jam belum selesai makan. Dan kalau kita cuma makan begitu kan terjebak pada seratnya kan, maka suplemennya mikronutriennya itu nggak keluar. Itulah kenapa saya kasih. Nah kalau saya sudah kasih terapi jus, ternyata juga karena penyakit tertentu, misalnya kanker dan lain-lain, dia punya recovery belum cepat, terpaksa saya mesti rekomendasi suplemen. Dan saya sudah perhitungkan itu. Saya kasih, kalau saya nggak rekomendasi, contoh, ada fitokimia tertentu ya. Dia perlu misalnya 800 mikrogram, itu hanya bisa ada di makanan tertentu dan itu perlu 2,5 kilo. Padahal baunya minta ampun itu sayur itu. Dan 2,5 kilo itu di jus itu bisa jadi 1 liter. Sedangkan orang minum 30 cc aja udah mual. Itulah kenapa saya suruh suplemen. Nah kadang-kadang orang ngeyel gitu. Waduh Pak ini nanti suplemen bla bla begini. Ya saya sampai hilang akal gitu. Ini gimana ini? Makanlah buah dan sayuran bervariasi, paling tidak 5 porsi dalam sehari untuk pemeliharaan kesehatan. Bayangkan kalau kita cuma makan 1 porsi dan ditumis. Sudah 30 tahun begitu. Jadi kalau kita penyakit, terus kita mau recovery, berapa ton kita harus jus? Orang kadang-kadang tanya, Pak,
ini ngejus Pak berapa lama? Saya bilang itu kan bukan racun. Itu kan makanan Pak, Ibu. Kalau Anda rasa minum jus Anda enak, kenapa mesti berhenti? Obat aja punya efek samping kok Anda telan gitu. Saya nggak ngerti itu. Logikanya kemana. Nah ini memperkecil. Jadi Anda udah makan porsi ya. 5 porsi ya buah dan sayur, tapi Anda harus memperkecil konsumsi karbohidrat olahan. Saya bilang tepung-tepungan, nasi putih, bihun-bihun. Membatasi lemak yang tidak sehat juga dan goreng-goreng termasuk minyak terhidrogenasi dan trans fat yang terdapat pada makanan olahan. Baru Anda nggak perlu suplemen. Itu ideal. Oke, sampai di sini saya pembahasan saya dan ini sebentar sudah jam berapa ini host? Apakah ada? Aduh, mungkin masih ada 10 menit kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Sir Freddy Waworuntu yang telah membahas materi tentang nutrisi pada malam hari ini. Jadi masih ada waktu saudara-saudari, Bapak Ibu untuk kita boleh bertanya pada malam hari ini. Jadi sudah ada pertanyaan yang masuk. Jadi saya akan cek satu persatu agar boleh dijawab. Ya, pertanyaan yang pertama yang sudah oleh Mercy Toding, pertanyaannya seperti ini. Kan hari berapa lama dan pukul berapa? Ya, pertanyaan yang pertama dan kedua, jadi ada 2 pertanyaan dulu. Kedua dari Terry Hendricks, apakah dari Marta Arina, anak Batita apakah baik kalau mengkonsumsi beras merah? Jadi pertanyaan dulu boleh dijawab, Sir. Terima kasih. Sir masih unmute, Sir. Sorry. Kita untuk mengkonsumsi beras merah, kan sekarang malah industri sudah buat bubur beras merah. Malah di Belanda waktu saya di sana beras merah malah diambil bertonton dari Bali, beras merah organik dari Batu Riti. Kemudian mereka bikin sereal dan makanan bayi untuk anak-anak. Walaupun ada pandangan yang saya tidak setuju, namanya kalau balita jangan dulu kasih masuk katanya grain yang ada sebab ada zat anti nutrisi. Ya ada pandangan seperti itu pandangan kuno yang sampai sekarang masih dipertahankan karena nggak pernah update lagi pengetahuannya. Kecuali memang di bawah 2 tahun memang saya tidak sarankan kalau tidak dikontrol, gitu. Harus under control. Sebab saya punya banyak bukti yang mengkonsumsi beras hitam, anak-anak, bahkan ponakan-ponakan saya tuh luar biasa. Perkembangan otak dan tubuhnya itu kuat sekali dan padat. Gitu. Terus otaknya luar biasa. Ini ada ponakan saya bawa pulang 7 bulan dari Amerika. Kemudian ibunya meninggal. Kemudian makan beras hitam. Ya. Jadi tes masuk sekolah itu untuk anak-anak, dia baru umur 3 tahun sebenarnya, tapi gurunya itu udah tes kakaknya kan mau kasih masuk. Udah 4 tahun. Terus gurunya bilang, ini adiknya lebih pintar sebenarnya kakaknya, lebih aktif, otaknya ini luar biasa. Itu bukti dari beras hitam. Beras hitam lebih berserat lagi. Daripada, itu nggak ada gangguan pencernaan, dan itu sudah 2 anak. Yang dari bayi umur 7 tahun, umur 7 bulan. 7 bulan saya kasih minum jus beri padahal asam sekali. Oma mereka itu kakak saya langsung tuh sampai komentar ribut. Saya sudah senyum aja. Terus saya bilang, saya kan yang belajar, saya kan yang sekolah. Jadi saya tahu, masa saya mau bikin celaka? Ya kamu jangan bikin klinik percobaan. Kalau saya tidak bikin percobaan, tapi percobaan yang bertanggung jawab. Dan sekarang itu bukti gitu. Itu luar biasa aktif di bawah matahari. Jalan 1 hari, aktivitas 1 hari, jam tidur. Tapi aktivitasnya luar biasa. Terus beratnya masif gitu kan. Padat.
kuat sekali. Gitu. Otaknya juga aduh. Nah, itu udah anak kedua itu yang seperti itu. Jadi tidak ada masalah ya, tapi bikinlah sendiri bubur beras itu mungkin kalau di pabrik ada pakai pengawet dan seperti itu. Oke, pertanyaan berikut tadi. Yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama tadi, Sir. Pertanyaannya seperti ini. Kanker kulitnya berjemur matahari berapa lama dan pukul berapa? Dari Mary. Pertama untuk kanker kulit itu saya tidak sarankan karena itu kulit sudah sangat sensitif. Apalagi mau terpapar sinar matahari. Sebab sinar matahari ini kan juga ada membawa cahaya yang lain, bukan cuma UVA, UVB. Ya. Dan itu bisa bermasalah karena itu suplementasi aja vitamin D. Kalau mau kena sinar matahari jangan di kulit yang ada kankernya, tapi kalau di seluruh tubuh ya terpaksa suplementasi saja. Oke, terima kasih Sir untuk jawabannya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Niken Safitri, mohon advisennya bagaimana mengetahui kondisi kecukupan dari tubuh. Apakah ada cek lab yang dapat dilakukan? Saya cara tracker untuk anak saya seperti itu. Itu tadi yang saya sudah ulang-ulang. Anda bisa periksa di Prodia 7.800.000 mungkin periksa nutrigenomik. Bisa ke sana. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan berikut saya baca di sini. Selamat malam, dari penjelasan kita pasti kurang nutrisi. Pertanyaan, apa kebutuhan nutrisi orang Barat, orang Asia sama? Ya nggak sama dong, bahkan nutrisi spesifik kalau penyakit berbeda, usia berbeda, pekerjaan berbeda. Bahkan kondisi nutrigenomik tiap orang kebutuhan nutrisinya tidak sama. Itu yang berulang-ulang saya sampaikan tadi. Jadi sidik jari biokimia kita tidak sama. Jadi nggak boleh pakai standar itu. Sidik jari biokimia kita tidak sama. Contoh, saya jadi vegan. 4 tahun pertama saya tidak ada problem dengan B12. Ternyata cadangannya cuma 4 tahun. Kemudian diiringi tingkat stres tinggi, kurang tidur, aktivitas, itu dia mulai kemudian saya kekurangan. Untung saya nggak stroke, tapi ada yang lain vegan stroke karena kekurangan. Ada yang lain ya oke-oke saja walaupun nggak disuplementasi. Itu yang saya katakan ya sidik jari biokimia kita nggak sama. Dan aktivitas harian kita kan tidak sama. Oleh karena itu memang ada sekolah sampai kedokteran sekarang kembangkan kedokteran fungsional. Dokter itu ambil keahlian hanya untuk mempelajari nutrisi gitu. Dan khusus nutrisi yang disuplementasi. Berikut setiap hari saya selalu bersin apakah ini tergolong alergi. Kalau benar rasanya saya alergi terhadap udara dingin, debu, apa harus saya lakukan? Jika minum obatan saya agak. Jadi ini konsultasi teknis ya. Alergi aja ke dokter alergi belum tentu 4 tahun sampai 6 tahun bisa sembuh. Maka Anda harus konsultasi profesional, harus isi assessment, saya harus tahu semua riwayat, kenapa alergi, pola makan, saya harus tahu riwayat keluarga, di pohon keluarga, apakah ada alergi yang sama, dan sebagainya, baru kemudian saya bisa kasih advice dari hasil assessment itu. Seperti itu. Kalau enggak saya jadi paranormal. Jadi diagnosa harus ditegakkan dulu. Itulah sebabnya jadi saya mohon maaf saya tidak bisa kasih jalan keluar di sini gitu kan.
Yang saya cuma tahu Anda alergi dingin atau debu. Tapi apakah itu memang di pohon keluarga ada seperti itu, tapi hanya Anda seperti itu, dan pola makan Anda seperti apa? Ini saja saya tangani, ada seorang anak berusia 20-an tahun, mulai dari bulan Agustus tahun kemarin, dia alergi dari anak-anak, dan juga dia berat obesitas. Kemudian program saya turunkan berat badan, jus setiap hari, mereka order, kita bawa 5 botol jus setiap hari. Saya suplementasi dan suntik antioksidan. Apa yang terjadi? Saya bilang obat alergi tetap ini. Tapi kemudian setelah 1 bulan mulai berkurang, 1 minggu jadi 2 kali. Itu bertahan sampai bulan keempat. Tapi anaknya ini nggak frustrasi. Ibunya juga, itu ya mereka termasuk sabar dan yakin. Sebab mereka udah dari anak-anak. Dia dari anak-anak sampai umur udah 20-an telan obat terus alergi dan dia sering pingsan. Dan itu yang dikhawatirkan orang tuanya sebab dia mau belajar ke luar negeri. Nanti kalau dia pingsan di apartemen nggak ada orang gimana? Nah, kemudian singkat cerita, nanti kemudian memasuki bulan kelima baru saya bilang coba. Dia mulai merasa berkurang alerginya. Saya bilang sekarang coba. Tiap 4 hari Anda telan obatnya. Dan tadi Imlek saya bertamu ke mereka. Imlek dan ibunya senang sekali langsung sambut saya. Waduh, terima kasih ya. Ini sudah seminggu dia nggak telan obat. Ada gatal sedikit aja. Tinggal gatal. Biasanya seluruh badan. Saya bilang ya karena kan dia dari anak-anak. Sudah seumur. Ya kalau dari anak-anak udah lebih dari 18 tahun dia alergi. Dan memang waktu itu saya katakan, anak-anak alergi yang saya tangani, anak-anak alergi ya, anak-anak di bawah 10 tahun alergi itu saya tangani sekitar 6 bulan udah recovery, udah nggak minum obat. Dan ke dia saya bilang 9 bulan. Akhirnya obat Anda lepas. Jadi, nah itu, jadi karena saya tahu, dan tiap minggu saya visit, lihat perkembangannya, menunya itu saya hitung semua. Kalau dia ada keluhan, sekarang alergi tinggal ada di daerah kaki. Olahraga kamu 1 minggu nih berapa kali? Kamu ada makan apa sepanjang minggu ini? Ikut betul protokol, guideline protokolnya. It's okay. Jadi seperti itu ya. Sebab kita mau ubah sidik jari biokimia. Yang sudah problem, jadi itu mesin, jadi bayangkan aja kalau HP Apple Anda rusak, dan rusak sampai nggak ada bunyi, nggak ada suara gitu. Kadang-kadang kan bukan cuma ganti screen, mesinnya juga mesti ganti gitu. Itu saya cuma mengandaikan seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf, jadi nggak bisa ya, ini seperti itu. Ya, jika minum obat saya keberatan, saya usahakan minum air hangat, adakan makanan yang harus saya pantang. Nah ini, saya nggak tahu kalau Anda nggak tulis Anda makan apa. Tapi kalau Anda tulis 11 halaman itu saya tahu, oh ini yang Anda makan ini harus di-avoid. Gitu. Kemudian yang berikut, Sir, kalau suka pegel-pegel dan suka sangat mengganggu, bisa suplementasi apa? Nah, saya nggak tahu. Sebab sumber pegel Anda apa? Anda senang makan gorengan, Anda kerja berdiri, Anda sudah umur 60 tahun, Anda ada bursitas, dan sebagainya. Anda kekurangan apa, saya nggak tahu, kecuali isi asesmen itu, dan kadang-kadang sudah isi asesmen, saya suruh periksa nutrigenomik untuk saya lihat kekurangannya. Baru saya bisa kasih advice. Seperti itu. Jadi berbeda ya. Berbeda dengan misalnya obat. Ya, kalau darah tinggi apa obatnya? Bukan seperti itu. Ya. Konsultasi nutrisi kita harus beda. Anda punya pola hidup, Anda kekurangan apa? Kalau demam dan selesma apa jus yang membantu di dalam penyembuhan, dan kalau kurang darah merah perlu makan apa? Ya, sel darah merah itu hemoglobin itu perlu protein cukup, perlu zat besi itu aja. Dan zat besi saya sudah jelaskan di mana ada tadi. Ya, orang kalau masa makan daging sebenarnya HB-nya nggak akan kurang. Tapi kalau orang sudah, saya nggak tahu yang tanya nih orang vegan atau
Kalau kurang beras merah ya kurang sel darah merah ya asupan protein itu kurang. Dan tapi kalau ini juga anemia dan anemia ada berbagai tipe anemia tuh, itu mesti konsultasi juga. Harus ada pemeriksaan lab, saya harus tahu, ya kan. Kalau demam dan selesma apa jus yang membantu? Nggak usah Anda jus, Anda makan jeruk. Banyak makan jeruk itu kalau selesma demam itu minum air jeruk misalnya, tapi jangan kasih gula. Nah, kalau hidung meler-meler kan itu bisa kasih misalnya kunyit, bawang putih, kasih jeruk nipis, ya udah. Itu juga seperti antibiotik. Ya, taruh 1 sendok aja kemudian didorong ke mulut. Banyak makan buah aja kalau cuma selesma biasa. Demam biasa banyak minum air, istirahat, jangan lihat yang terang, kemudian banyak makan buah. Tapi saya nggak tahu nih sering demam atau sering selesma, nggak tahu. Kalau gampang ngantuk, apakah solusinya? Gampang ngantuk dia sudah nggak tahu Anda kelebihan karbohidrat, Anda kelebihan lemak, Anda kurang tidur, Anda kelelahan, Anda kelebihan berat badan. Jadi ini cuma simptom aja, gampang ngantuk. Gitu. Atau Anda kekurangan nutrisi gitu kan. Saya nggak tahu kalau nggak isi assessment. Kalau saya nggak tahu, kalau ada berhadapan 2 orang 1 jam saya wawancara, mungkin saya tahu. Untuk sakit mah sudah lama, gimana suplemennya? Ya tuh sakit mah itu, jadi harus saya tahu riwayat makannya, harus isi assessment. Kenapa sakit mahnya sudah lama? Jangan-jangan nggak perlu suplemen, hanya perlu ada makanan tertentu yang nggak perlu dimakan dan ada makanan lain yang harus dimasukkan. Kan cuma problem dengan mah. Tapi harus diisi sih. Ada dulu di Jakarta sampai kulitnya sudah rusak. Kuku-kukunya rusak karena memang problemnya dengan asam lambung yang sangat tinggi. Dia sudah frustrasi, pendeta lagi. Udah 4 tahun keliling seluruh dokter dan profesor di Jakarta. Datang pergi. Terus sudah konsultasi, kita ketemu di Pujasera. Dia pingin cepat ada jawaban. Saya bilang nggak bisa lah. Lebih baik Anda pulang, Bapak Pendeta, isi asesmen ini, supaya saya bisa pelajari pelan-pelan. Saya perlu berpikir, kenapa itu dokter-dokter nggak bisa nyembuhin Anda? Gitu. Enggak, udah selesai. Nah, jadi saya juga perlu berpikir. Saya harus pelajari asesmennya. Udah, saya wawancara dia untuk ketemu gimana. Saya sudah tahu tingkat stresnya tinggi, saya kurang tidur, pola makan, isi detail. Baru kemudian saya bisa rumuskan. Baru 1 bulan dia udah ingin ketemu lagi, ajak makan. Saya mau ajak makan Pak Warutu, kenapa? Waduh, saya rasa baru sekali ini perut saya nyaman, enak gitu. Obat mah saya sudah kurangi Pak. Kalau nggak betul-betul perlu, saya nggak telan. Saya bilang oke. Nah, itu artinya saya bisa ini secara profesional kalau saya tahu secara jelas. Kalau seperti ini kan, mah sudah lama. Berapa lama mahnya? Kenapa mah sudah lama nggak sembuh? Apakah minuman yang difermentasi itu baik untuk kesehatan tubuh? Misalnya nanas yang rendam air selama 7 hari. Nanas rendam air 7 hari mah bukan fermentasi. Itu kan artinya, saya lupa lagi istilahnya. Buah-buah yang direndam itu. Kalau fermentasi itu ada ragi yang bekerja atau bakteri. Infusion itu yang direndam-rendam. Nah, kalau nanas itu, nanas kadang-kadang dibiarkan begitu, dia mengalami fermentasi sendiri, sampai kemudian jadi sangat asam. Nah, itu bagi banyak orang lambungnya nggak tahan. Tapi kalau lambung tahan itu bagus untuk mengatasi protein-protein yang rusak dan pertumbuhan protein yang abnormal atau pertumbuhan tulang yang abnormal. Yang bikin kadang-kadang nyeri pada persendian dan karena ada bromelain di sana yang sudah terkonsentrasi.
Cuma ya karena asapnya banyak yang mungkin nggak tahan. Baru kemudian kalau tidak salah dengar tadi, kebutuhan vitamin C tidak cukup kalau hanya dikonsumsi dari buah dan sayuran. Dengan suplemen dari vitamin C kurang dari 1.000 seperti 3.000 wisata diganti dengan vitamin C yang diinjeksi. Ya bisa tuh. Sekarang banyak tuh di COVID, karena COVID itu ya dimasukkan. Apalagi kalau aktivitas tinggi dan sebagainya. Nggak ada masalah. Cuma ya lihat-lihat tuh Anda punya toleransi, jangan langsung dikejutkan 3.000 unit. Ya biasanya kalau sudah biasa memasukkan itu, sudah tahu sih harus dimasukkan bagaimana. Ini Pak Frederick, rencana saya mau buat 7 grain rice, buat nasi kami yang terdiri dari beras hitam, merah, coklat, sorghum, lente, barley, millet, kira-kira untuk perbandingan seberapa Pak? Ya tentu kalau orang Indonesia yang dibanyakkan berasnya itu loh. Kita punya itu kan sudah lebih ramah dengan beras. Sementara sorghum itu seratnya tinggi, lentil itu serat besi tinggi, kalorinya juga banyak, barley itu ada fitokimia, millet. Jadi mungkin sorghum itu seratnya tinggi itu mungkin. Jadi perbandingannya mungkin ya 3-3-3. Jadi saya baca sesuai di teks ya. 3-3-1, 3-3-3-1, 2, 1, 2. Oke, itu siapa ini? Sari ya nama belakangnya. Indra Yesti Sari. Hitam, merah, coklat, sorghum, lentil, barley, millet. Jadi 3-3-1-2-1-2. Kalau Anda sudah tes nutrikenomik di Prodia, biasanya di situ sudah dikasih solusi. Ya, di situ dia ada dokter, kita pernah seminar bersama. Dia kasih satu buku itu solusi, Anda boleh ikut solusi yang di situ. Kecuali sudah ikut solusi yang di situ juga problemnya belum selesai, ya boleh berkonsultasi dengan saya. Kalau begitu suplemen apa yang harus yang multi atau vitaminnya sendiri, dan saya sekarang berjuang dengan asam lambung, dan apa saya bisa minum suplemen? Terima kasih sebelumnya. Kalau minum suplemen lebih baik suplemen one by one. Jangan minum multi suplemen. Multivitamin. Sebab kadang-kadang nggak rasional. Walaupun ada beberapa yang mungkin rasional, tapi kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Nanti yang kita butuhkan itu lebih tinggi, di situ dia mungkin lebih rendah. Jadi lebih baik disuplementasi satu persatu. Kemudian karena Anda punya asam lambung, karena itu saya bilang, Bapak, kalau isi asesmen saya tahu riwayat, saya tahu. Ya. Contoh misalnya Anda bisa kekurangan zinc. Zinc itu merangsang lambung. Jadi harus ambil bentuknya yang tidak merangsang lambung. Nah itu ada di belantara suplemen, itu bentuk mana yang merangsang, bentuk mana yang tidak merangsang lambung. Nah, jadi lebih baik satu persatu disuplementasi supaya Anda tidak terikat. Vitamin B-nya sudah bagus, tapi zinc-nya zinc oxide. Yang lain sudah bagus, magnesiumnya magnesium oxide. Karena magnesium oxide itu merangsang lambung, yang Anda perlu magnesium citrate misalnya. Jadi seperti itu. Suplemen yang baik untuk kanker apa saja dan punggung suka pegal. Waduh, ini makin seruat lagi. Kankernya kanker apa? Saya perlu tahu, sudah di kemo belum? Sebab kalau Anda sudah di kemo, semakin nggak sembarang minum suplemen. Ada suplemen tertentu justru akan mempromot. Ada suplemen tertentu nggak boleh diminum kalau sudah di kemo. Dan Anda kanker apa? Ada suplemen tertentu nggak bisa diminum. Jadi harus konsultasi profesional. Saya perlu pikirkan itu Anda kanker apa.
Sehingga saya tahu kekurangan apa dan perlu disuplementasi apa, minum jus apa dan disuplementasi apa. Punggung suka pegal, suplemen apa? Saya juga nggak tahu nih. Punggung suka pegal karena Anda suka pikul barang berat di kepala atau di bahu, atau Anda kelebihan berat badan, atau Anda punya masalah dengan tulang belakang harus dipoto kan, skoliosis atau apa. Atau kemudian ada persoalan degenerasi di diskus intervertebralis di tulang belakang. Dia punya bantalan-bantalan itu sudah kesamping semua dan menekan saraf. Ya. Jadi itu hanya simptom ya. Jadi pola makan Anda dan medical record saya perlu tahu. Kalau memang dia sudah parah perlu foto. Dan kalau sudah sangat parah ya memang sudah mesti kadang-kadang mesti operasi oleh dokter ahli operasi yang menangani bidang itu. Sekarang di Indonesia kan sudah ada. Kadang-kadang mesti diganti bantalannya apa kalau itu sudah terlalu tipis-tipis sehingga atau pecah dan kemudian menekan saraf. Nah itu harus difoto kan. Jadi seberapa parah itu dan apa sebagainya itu saya tidak tahu. Oke, mau bertanya lagi rambut rontok apa penyebabnya, kekurangan vitamin apa? Itu saya nggak tahu kalau nggak isi assessment. Apa seperti saya rontok karena memang ayah saya juga umur lebih muda dari saya, rambutnya sudah seperti saya. Jadi ada faktor keturunan. Kebotakan itu ada faktor keturunan. Ada faktor juga adalah rambut rontok itu ya karena orang kekurangan nutrisi tertentu. Ya, mineral tertentu misalnya kurang atau kekurangan seri vitamin B tertentu. Dari mana saya tahu? Saya harus lihat rambut Anda, lihat kuku Anda, lihat riwayat makan Anda gitu. Baru tahu Anda kekurangan silikat atau Anda kekurangan apa. Seperti itu ya. Bolehkah mengkonsumsi suplemen yang lebih dari semacam dalam waktu bersamaan? Boleh-boleh saja, bergantung dia sinergis enggak, seperti saya bilang tadi. Mana yang bisa sinergis misalnya diminum, jadi mana lebih baik diminum pagi, mana minum siang, mana minum malam. Jadi seperti itu. Harus diatur. Sebab ada suplemen kalau Anda minum, mesti minum pagi. Anda minum malam, Anda nggak bisa tidur, terlalu segar. Otakmu jalan terus. Sampai nggak bisa tidur. Fresh terus kepalanya. Nah, itu suplemennya jangan diminum malam. Itu harus diminum pagi. Sebab itu merangsang asetilkolin supaya orang waspada terus. Sedangkan dia meniadakan pengaruh serotonin, misalnya, untuk membuat orang tidur. Nah, jadi ya hal-hal seperti itu ya. Dan ya jadi minum suplemen itu ada sainsnya begitu. Cuma sekarang kan di Indonesia setelah dibombardir orang itu pokoknya minum, malah disuruh minum aja sekian banyak dan apa. Jadi hal-hal yang kadang-kadang tidak rasional itu yang saya tidak setuju. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab dan kita udah jam 21. Terima kasih. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini, walau hanya melalui Zoom meeting ya Tuhan. Kami benar-benar merasa berbahagia, berterima kasih oleh karena Tuhan mengutus hamba-Mu untuk suatu pekerjaan pelayanan yang mulia. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk Serwo Runtuh. Tuhan memberkati sebagai pemberi saluran berkat bagi sesama manusia dan khususnya kami malam hari ini. Berkati Memo Runtuh dan Erik anaknya, Tuhan memberkati supaya dengan demikian keluarga ini tetap diberkati, dapat menopang Serwo Runtuh di dalam segala aktivitas pelayanannya
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami percaya apa yang sudah diberikan bagi kami pada malam hari ini, Tuhan, akan tetap mengiang di telinga kami sehingga kami lebih penting tubuh kami, karena tubuh kami adalah Ka'bah Allah yang perlu dijaga. Di dalamnya ada berdiam roh Allah untuk menuntun kehidupan kami ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih sempurna. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk semua yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Kiranya kami diberkati melalui seminar pada malam hari ini. Tuhan memberkati keluarga Uruntu Tagulihi di mana saja mereka berada untuk pelayanan yang mulia ini. Berkat sorga selalu menjadi bagian daripada mereka yang sudah menjadi panitia. Tuhan memberkati kami semua. Ampuni segala salah dan dosa, kami berdoa kepada Bapa di sorga melalui Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus jiwa kami. Amin.